Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Ratri, tak hamil yang tewas mengenaskan. Sebuah kisah dari tulisannya Meira Sakila. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di dalam rumah beberapa warga sudah datang untuk membantu menyiapkan untuk acara nanti malam. Bahkan kepala desa yang jarang tiba di desa itu pun sampai menginjakan kakinya di rumah usang milik Tari. Beberapa warga berbincang bahkan masih panas membahas kematiannya, sehingga membuat kepala desa itu akhirnya turun sendiri untuk mendapat penjelasan. "Pak, katanya Pak Wira tidak bisa ke sini. Istrinya harus segera ke rumah sakit karena mengalami sedikit pendarahan," ucap seorang pria keling yang datang tiba-tiba. "Oh ya, nggak apa-apa. Saya pun sudah selesai dan Ibu Tari sudah menjelaskan semuanya. Hanya saja saya masih berpikir kenapa juragan tidak mengizinkan tanah yang seharusnya untuk pemakaman Ratri." "Sudah Pak, istri saya sudah tenang. Menurut saya lebih baik jika istri saya dimakamkan di samping rumah, karena saya pun bisa melihatnya setiap hari." Pak Budi menarik nafasnya kasar. "Bukan soal itu, Nak Adit. Jika dia menolak, apa alasannya yang tepat? Meski itu tanahnya, tetapi tanah itu sudah diwakafkan." "Nggak apa-apa Pak, saya sudah ikhlas saja. Saya masih mencari tahu pasal kematiannya." "Jangan menyerah. Ini sangat keji dan patut diberikan tanggung jawab dan sanksi." "Iya Pak, saya juga." "Maaf, sebentar." Adi terdiam dengan kata-katanya yang masih terapung di udara. Ia berpikir untuk meminta bantuan pada kadesnya untuk segera mengetahui akan misteri kematian istrinya yang sangat menyedihkan. Namun alih-alih kembali bicara, Pak Budi itu malah memberi kode pada supirnya untuk segera pergi dan berpamitan pada Tari dan Aditya. Adit hanya mengangguk dengan lemas, harapannya pupus untuk meminta bantuan pada kepala desa. Malam sudah larut, acara selesai dengan sangat haru dengan isak tangis Ratmini dan Tari. Aditya masih termenung, menatap langit yang gelap dan senyap. Hembusan angin membuat gemersik dedaunan kering beradu, suara jangkrik dan hewan malam pun saling bersahutan. Adit mengusap tengkuknya yang terasa dingin, sesekali meniup tangannya agar tidak kebas karena angin yang bertiup kian kencang. "Sepertinya mau turun hujan," pikir Adit menatap langit yang makin menghitam. Pandangannya menyapu sekitar, hanya nampak kegelapan dan kesunyian. Krak, krak. Adit menyipit, kala terdengar suara yang tidak jauh darinya berdiri. Perlahan ia menatap sekitar. Ia terdiam kala bau anyir, darah, dan busuk kian menyengat di penciumannya. Bau apa ini? Busuk sekali. Krak. "Tolong!" Adit celingukan mencari asal suara. Perlahan ia mempertajam penglihatan pada kegelapan. Samar semak bergoyang membuatnya sedikit penasaran. Langkah kakinya mengayun perlahan hendak melihat sesuatu yang terdengar bersuara dan mengganggunya. "Tolong!" Lagi suara terdengar lirih. Aditya pun mempercepat langkah dan menyibak semak di hadapannya. "Pak Tejo, Bapak kenapa Pak?" tanya Adit cemas. Ia membantu mengangkat tubuh pria berbadan gempal yang sudah dalam keadaan pucat. Wajah pias, keringat dan penuh membanjiri sekujur tubuhnya. Mulutnya bergetar dan menjawab, "Tolong, ada orang mau membunuh saya," ucapnya memelas. Mata Adit membulat. "Membunuh? Pak, Bapak tidak sepertinya sedang mabuk kan? Lebih baik saya antar Bapak pulang ya." "Tidak, saya tidak mau pulang. Saya takut. Dia mengejar saya. Hantu itu mengejar saya." "Hantu?" Tejo kian memucat. Ia memandang Aditya dengan gelisah. Kemudian ia kembali menatap kegelapan tubuhnya yang gemetar semakin tidak karuan. "Saya ingin menginap di sini. Izinkan saya, Adit." Aditya merasa heran, tapi ia pun tidak bisa menolak karena melihat keadaan Tejo yang terlihat ketakutan. Akhirnya ia membantu Tejo untuk segera masuk ke dalam rumah dan meminta izin pada ibu dan mertuanya. Pagi hari Ratmini dan Tari sudah duduk di depan rumah bersama Aditya dengan ubi rebus dan secangkir teh di hadapan masing-masing. Namun Ratmini perlahan mendekatkan tubuhnya pada Aditya dan bertanya, "Dit,
Kenapa Tejo menginap di sini? Terus alasannya dia sampai seperti itu sangat aneh. Apa benar dia mabuk? Apa dia bilang yang lain selain dikejar setan? Adit sedikit menatap ke dalam rumah. Saya tidak tahu, Bu. Tapi alasannya membuat saya penasaran. Karena sejak kematian Ratri, banyak sekali kabar yang saya dapat dari Maipa, tetangga dan yang lainnya. Jangan-jangan benar kematian istri kamu itu dibunuh dan dia ingin balas dendam. Atau pelakunya memang tidak jauh dari desa kita. Aditya kian berubah mendengar penuturan ibunya yang memang ada benarnya. Sebelum kematian Ratri, desa sunyi sangat aman dan damai, jauh dari apapun kabar yang tidak mengenakan. Meski memang untuk warganya banyak yang beragam dalam perbuatan. Aku harus mencari tahu, Bu. Sepertinya memang ada yang tidak benar. Ibu mendukung kamu, Dit. Cari tahu semuanya. Siapa yang sudah membunuh putriku? Tari yang sejak tadi menyimak pembicaraan menantu dan besanya itu ikut bicara setelah ia rasa kematian Ratri memang tidak benar. Apalagi dalam keadaan hamil besar, bahkan kejamnya mereka menarik paksa bayinya dalam perut hingga ikut meregang nyawa. 7 hari sudah kematian Ratri yang tragis dan mengenaskan yang warga temukan di sebuah hutan. Aditya dan Tari tengah berdiri menatap gundukan tanah merah yang kembali mereka taburi bunga. Tangis Tari kembali pecah, mengingat Ratri anak satu-satunya yang ia miliki, namun harus pergi dengan keadaan sangat keji. Nak, Mbak rindu kamu. Lirik Tari memeluk batu nisan Ratri. Ia mengelus tanah dengan sangat kuat. Kemarahan, kebencian, dan kehancuran dan hatinya yang perih kian membuat dadanya sesak. Maafkan aku, Tri. Aku tidak bisa menjadi suami yang baik dan bisa melindungi kalian, sambung Aditya yang ikut tertunduk. Maafkan aku. Tidak bisa menyelamatkan kamu, sayang. Andai bisa aku putar waktu, aku tidak akan membiarkan kamu sedetik saja meninggalkan aku. Ibu mohon, Dit. Kamu harus cari tahu siapa pembunuh Ratri. Balas dan mereka harus merasakan apa yang putriku rasakan. Bu, Tari menatap Aditya. Ibu tidak ikhlas. Ibu tidak ridho jika mereka berkeliaran bebas setelah membuat nyawa putriku melayang dengan keadaan seperti ini. Adit janji, Adit akan segera mencari kebenarannya, Bu. Tari tersenyum cemas. Hatinya merasakan rasa sakit dan pedih yang teramat. Kehilangan Ratri adalah sama dengan kehilangan nyawanya. Setelah ia ditinggalkan suaminya sejak Ratri berusia 5 tahun, sejak saat itu ia tidak pernah menikah kembali, bahkan hidup sendiri untuk menghidupi Ratri. Kini kepergian Ratri bagaikan kehancuran tersendiri, apalagi kematiannya yang terbilang sangat sadis dan keji. Beberapa waktu berlalu, 3 bulan sudah desa sunyi terkena dampak yang sangat aneh. Semua sayur dan tumbuhan yang warga tanam mendadak busuk. Apalagi kebun yang mereka kerjakan adalah kebun dari seorang juragan. Bahkan sawah yang sedang mereka hendak panen tiba-tiba terkena hama padi yang sangat aneh. Pak, kok aneh ya? Kenapa desa kita tiba-tiba seperti ini? Tanya seorang wanita pada suaminya. Bunila yang sedang melihat sawah yang hendak mereka panen tiba-tiba saja hancur dengan padinya yang menguning berubah sedikit hitam. Sepertinya desa ini sudah terkena petaka. Entah apa sebabnya, namun sepertinya ini bukan soal biasa yang bisa kita hadapi dengan mudah. Maksud emak? Bunia dan Pak Imron menatap Mak Yatiem dengan pandangan penuh tanya. Rasa heran dan penasaran itu hinggap. Tanpa bicara, Mak Yatiem berlalu meninggalkan Pak Iman dan Bunia. Pandangannya sedikit aneh dan nampak kosong. Bunia pun hanya sedikit melihat tingkah nenek di hadapannya, karena semua orang tahu jika Mak Yatiem adalah seorang nenek yang tahu akan hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Di lain sisi, Juragan Wira tengah mengadakan acara besar-besaran. Ia akan menikahkan putri keduanya dengan sangat mewah. Banyak tetangga yang datang membantu, termasuk ibu-ibu yang memang sengaja diundang untuk membantu di dalam rumahnya. Juragan, untuk yang masak sepertinya nggak ada yang bisa handle selain Mbah Tari, ucap seorang wanita pada Juragan Wira. Juragan menatap dengan melengos. Suruh dia datang, aku tidak ingin acara putriku hancur. Baik Juragan. Juragan Wira pun hanya diam. Entah mengapa dia kembali mengingat kejadian di mana ia melarang Tari untuk menguburkan putrinya di tanah miliknya. Padahal ia tidak tahu apa-apa, namun sepertinya ada sesuatu yang mengganjalnya. Apa dia akan bersedia membantuku?
Bayangan di mana ia menolak penguburan itu kembali melintas, di mana semua orang pun menatapnya dengan penuh rasa tidak percaya. Aku harap dia baik-baik saja dan tidak terlalu mendalami kata-kataku, sambungnya lagi dengan penuh cemas. Sementara di rumah Tari, ia sedang berdiri dengan pandangan sendu. Kedatangan Bu Rima sangat membuatnya terpukul. Carilah orang lain, Bu Rima. Saya tidak bisa membantunya, ucap Tari menolak ajakan tetangganya. Tari, tidak ada yang bisa membantu dan menghandle seperti kamu. Tolonglah, jika acaranya tidak lancar maka akan ada masalah lagi. Kenapa harus aku yang peduli padanya, Rima? Apakah saat putriku membutuhkan bantuannya, dia mau membantuku? Tari, aku tidak tahu apapun soal itu, soal juragan ataupun yang lainnya. Tapi ini tidak ada urusannya. Bahkan dia sendiri yang meminta kamu datang dan membantunya. Melas Rima memohon pada Tari. Tari, pergilah, bantu Rima di sana. Kasihan jika dia harus sendirian tanpa kamu bantu. Suara Ratmini menimpali dari dalam rumah. Ia membawa sebuah cangkir berisi teh manis yang masih mengepul. Rima mengangguk samar. Ia berharap Tari mau menemani dan membantunya. Tari, saya tahu perasaanmu seperti apa. Ratri itu tidak hanya anak kamu, tapi juga dia adalah anakku. Tidakkah kamu kasihan? Warga tetap membutuhkan kamu. Semua itu karena kamu memang sudah mengambil semuanya. Tari terlihat menarik nafasnya dalam-dalam. Ia sedang memikirkan perkataan besannya itu. Hingga suara deru motor yang sedikit nyaring terdengar dari depan rumahnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, sahut semuanya. Loh, ada apa ini? Kok sepertinya sedang ada yang serius? Ini, Dit. Ibu meminta mbahmu untuk membantu ibu di rumah juragan. Karena kamu tahu sendiri, yang bisa masak di desa ini hanya Mbak Ratri saja. Lalu, Adit menoleh pada mertuanya. Baiklah, aku mau, jawab Tari akhirnya dengan nada sedikit sayu. Rima dan Ratmini akhirnya tersenyum lega, meski banyak kesan yang mungkin akan didapat nantinya. Tari pun masih ingat bagaimana perlakuan juragan yang sempat menolak penguburan Ratri, tapi kini ia juga membutuhkan kehadirannya. Suara kendang dan jaipongan terdengar dari rumah mewah dan megah di tengah desa. Bahkan alunan lagu Jawa terdengar mendayu di tengah malam yang kian sunyi dan gelap. Rumah megah itu masih terlihat ramai dan nampak lampu berkelip sebagai hiasan pesta yang megah. Sir, suara alunan lagu kendang Jawa ini kenapa bikin merinding ya? Ucap seorang pria pada Basir. Entahlah bang, saya pun merasa merinding. Alah, kalian saja penakut, timpal Gustian. Bener loh bos, suaranya kayak lagu tembang yang aneh gitu. Ah sudahlah, jangan bahas yang aneh-aneh. Gua lagi mikirin bagaimana caranya agar bini gua mau maafin gua. Dia sama sekali tidak mau bicara. Bos, wanita itu masih banyak, kenapa masih mikirin dia? Dia memang tidak secantik wanita lain, tapi saya mencintai dia. Cinta mati nih. Dah, astaga, kenapa nggak bilang sih kalau mau ada geluduk? Ucap Basir dengan terkejut. Gua balik ya, udah mau hujan nih, sambung Basir sambil melangkah pergi. Basir pun bersiul sambil melewati jalanan setapak yang sepi. Gerimis sudah turun membasahi tanah dan dedaunan. Ia setengah berlari karena hujan yang kian deras, tapi perjalanannya terganggu saat ia mencium bau amis dan busuk yang menyengat indera penciumannya. Buset, bau apa ini anjir banget. Ia pun berhenti melangkahkan kakinya, perlahan tubuhnya berputar mencari asal bau yang terus tercium. Bau apa sih? Nyengat banget. Basir menyapu kegelapan, pandangannya berputar mencari suara yang terdengar sayu dan menyayat. Suara siapa? Namun hanya semilir angin yang bertiup menerpa wajahnya, hujan yang kian deras menerpa tubuhnya. Siapa di sana? Ngapain malam-malam di sini? Teriaknya lagi sambil celingukan. Aku di sini bang, tolong, sakit, perutku sakit bang. Suara satu terdengar lirih dari atas pohon besar. Basir mendongak perlahan, namun matanya terlihat membulat saat melihat sosok mengerikan dengan wajah hancur dan penuh dengan darah itu menyeringai menatapnya. Dengan nafas tidak beraturan, Basir berteriak, Setan! Basir, ini aku Ratri. Tidak, kau sudah mati, jangan ganggu aku. Basir berlari menuju jalan desa yang nampak sepi. Hujan makin mengguyur dengan deru guntur yang terus bersautan. Hingga 20 menit ia berlari, nafasnya tersegal dan ngos-ngosan.
Sampai di sebuah pos yang terlihat ada beberapa bapak-bapak sedang bermain dan mengobrol. Basir duduk dengan nafasnya yang terengah-engah, dadanya sesak karena lari hampir setengah mati. 3 pria di pos itu menatapnya dengan penuh keheranan karena melihat Basir yang sangat pucat dengan tubuhnya yang gemetar. "Pak Basir, kenapa? Kok mukanya pucat begitu?" tanya Pak Ahmad. "Iya nih, kemana yang lainnya Pak? Tumben sendirian," sambung Pak Karto. Namun sampai berkali-kali Pak Ahmad bertanya, Basir nampak diam tanpa mau menjawab. Peluh dan keringat bercucuran dengan nafasnya yang masih nampak naik turun. Semilir angin berembus menerpa, membuat semua orang memandang suasana malam yang mereka rasa berbeda. "Kok anginnya makin kenceng ya?" "Iya nih, balik yuk." "Pak Basir, Bapak mau ikut kami pulang?" ajak Pak Ahmad. "Tolong, saya tidak bersalah, saya hanya disuruh." Tiba-tiba Basir berkata dengan bibirnya yang gemetar. Wajahnya memucat dengan tangannya yang terus bersedekap meminta ampun. "Kenapa dia Pak?" tanya Pak Karto. "Tidak tahu Pak, saya juga bingung." "Tidak Pak, saya tidak salah, saya bukan pembunuh," ucapnya lagi yang membuat Pak Karto, Pak Ahmad dan Pak Udin memandang Basir penuh keheranan. "Pak, Bapak baik-baik saja?" seru Pak Udin sambil menepuk pundaknya. Tidak, saya tidak bersalah, ampuni saya, jangan ganggu saya." "Aduh, gimana ini Pak, kok dia ngelantur kayak orang gak sadar ya?" "Bawa pulang saja yuk, atau kita bawa saja dia ke rumah Pak Budi." Mereka mengangguk, lalu memapa Basir dengan susah payah menerobos hujan yang masih mengguyur. Sepanjang perjalanan, Basir terus meracau meminta ampun dan berkata jika dirinya tidak bersalah. Ketiga bapak-bapak itu hanya menggeleng tidak mengerti melihat tingkah Basir yang seperti orang tidak waras. Apapun yang dia lihat, ia akan terkejut dan histeris bak melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. Sesampainya di depan rumah sederhana bercat abu-abu, Pak Ahmad mengetuk pintu sambil mengucap salam. Hingga beberapa kali panggilan, akhirnya pintu terbuka. "Waalaikumsalam." "Pak Ahmad, ada apa malam-malam kesini?" tanya Pak Budi. "Pak, ini saya mau antar Basir. Kami bertemu di pos, tapi keadaannya seperti orang gak sadar Pak." "Orang gak sadar? Apa dia mabuk?" Pak Ahmad menggeleng tidak mengerti. Pak Budi pun menghampiri Basir. Kepala desa itu menatapnya dengan wajah heran. Karena Basir nampak tidak mengenalnya, mulutnya terus meracau dengan tangan yang tidak bisa diam dan terus mohon maaf. "Awalnya kenapa Pak? Kok bisa Basir seperti ini?" Pak Ahmad mendekat. "Saya tadi sedang bermain di pos Pak. Tiba-tiba dia datang dengan wajahnya yang pucat, tubuhnya gemetar berkeringat. Saya juga tidak tahu dia dari mana, karena biasanya dia akan bersama Tejo dan Komar. Tapi tadi dia hanya sendirian dalam keadaan seperti ini." "Iya Pak, dia bicaranya ngelantur apa gimana? Saya jadi bingung, karena ditanya saja nggak nyambung," timbal Pak Udin. "Basir, kamu kenapa? Kamu mabuk?" Basir menggeleng. Ia mendongak menatap Pak Budi lalu tangannya menepis kasar tangan kepala desa itu. "Saya tidak bersalah, saya hanya bekerja dan disuruh, saya juga tidak membunuh, saya hanya mengikuti perintah bos saja," ucap Basir yang membuat semua orang terdiam. Mereka saling pandang karena merasa tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan Basir. Tanpa banyak bertanya, Pak Budi meminta mereka untuk mengantar Basir ke rumahnya agar orang tua dan istrinya bisa bicara dan bertanya padanya. Pagi menyapa, mentari masih belum nampak karena suasana desa yang terlihat mendung dan masih berkabut. Namun warga sudah berdesakan di sebuah rumah kayu kecil. Ada suara gaduh dan suara tangisan, bahkan bisik-bisik tetangga nampak ramai melihat keadaan Basir yang sejak semalam semakin mengkhawatirkan. Katanya Pak Ahmad, semalam dia itu tiba-tiba datang ke pos, tapi keadaannya sudah begitu. Gak ada yang tahu dia kenapa karena tiap ditanya, dia hanya akan menjawab seperti itu, ucap seorang ibu berbadan gemuk. "Lalu kenapa ya? Kok dia seperti orang ketakutan dan terus meraung tidak bersalah? Saya penasaran dia melakukan apa ya?" "Iya, padahal kasihan ya mak ominya. Mana udah tua, istrinya lagi punya bayi. Lah, Basir malah kayak orang gak sadar. Pastinya dia sudah melakukan kesalahan besar. Gak mungkin dong dia seperti ini tanpa sebab." "Bu, diam. Kasihan mak omi kalau denger. Sudah, kita kan cuma mau lihat keadaan Basir. Kenapa kalian malah gosip?" serga Bu Nengsi yang datang mendengar pembicaraan ibu-ibu. "Maaf Bu, tapi kita penasaran." "Sudah, lebih baik kita tengok Surtinya. Dia terus nangis lihat si Basir seperti itu,"
Mereka mengangguk, lalu beranjak menuju ruangan yang dimana Surti istri Basir sedang menangis memeluk bayinya. Semua orang ikut bersimpati, meski ada pertanyaan dan rasa heran karena Basir yang tiba-tiba bersikap bagai orang tidak waras. Warga banyak yang datang, bahkan Pak Kepala Desa dan RT dari Desa Sunyi semuanya sampai datang melihat keadaannya. Suasana hujan di pagi hari yang memang sudah mendung sejak pagi menyapa, namun kedatangan Mak Yatiem membuat semua orang menoleh kala Mak Yatiem berkata sesuatu. Wah, terjadi karena perbuatannya sendiri. Jika tidak mati, anak keturunannya yang akan merasakan petakannya. Semua orang tercengang mendengar Mak Yatiem yang bicara dengan sangat kejam. Pandangannya tajam menatap Surti dan bayinya. Waktu berlalu begitu cepat, setahun sudah sejak kematian Ratri, wanita hamil yang ditemukan warga dalam keadaan mengenaskan. Desa Sunyi yang sangat aman setelah beberapa bulan, kini terdengar ramai. Di sebuah rumah kecil beberapa warga kembali berkumpul. Ramai membicarakan tentang pria yang hampir 6 bulan menghilang, kini ditemukan dalam keadaan hilang kewarasan. Tejo, katanya hilang setelah kematian Basir saat itu. Tapi semalam Pak Deden menemukan dia di jalan menuju desa sebelah dengan keadaan seperti itu, ucap Ibu Lia pada ibu-ibu lainnya. Seorang ibu mendekat. Iya ya, kok saya aneh, sejak kematian Ratri desa kita ini kok beda. Saya juga aneh, apa jangan-jangan ada kaitannya ya? Saya juga jadi mikir seperti itu, Bu. Bisik ibu-ibu saat melihat Tejo yang terus meracau dan terus berkata maaf, sama halnya dengan Basir kala itu. Namun hanya beberapa minggu keadaan Basir berubah mengkhawatirkan, hingga akhirnya tanpa diketahui ia meminum racun yang biasa digunakan warga untuk membunuh tanaman. Sejak saat itu semua orang mengira tidak akan ada lagi hal buruk yang akan terjadi. Namun melihat Tejo yang sama-sama ditemukan dalam keadaan yang sama, membuat semua orang berpikir jika ada sesuatu yang mereka lakukan sebelumnya. Di rumah Aditya, Tari dan Ratmini sedang menatap lurus ke halaman rumah yang sepi. Mereka semua termenung sesaat. Pikirannya berkelana setelah mendengar kabar Tejo yang ditemukan tidak sadar. Apalagi sejak mendengar kata-kata yang terus diucapkan olehnya. Maafkan aku Ratri, aku hanya mengikuti perintah saja. Kata-kata yang terngiang di benak Aditya dan ibunya. Satu kata yang membuat mereka terus bertanya, apa hubungan Tejo dengan kematian Ratri? Bu, apa Tejo dan Basir memiliki hubungan akan kematian istriku? Kenapa mereka sama-sama berperilaku aneh dan terus berkata maaf? Tanya Aditya dengan penuh keheranan. Benaknya dipenuhi oleh pikiran yang tidak bisa terpikirkan begitu saja. Ia terus merenungi kepergian Ratri yang memang masih belum mengikhlaskannya. Ratmini menepuk pundak Aditya. Sepertinya memang seperti itu, Dit. Tapi apa yang membuat mereka membunuh istrimu? Pandangannya beralih pada sisi rumah yang tepat terlihat gundukan tanah yang sudah berumput. Saya tidak tahu, Bu, tapi sepertinya memang ada hubungannya kematian istriku dengan mereka. Tari mendekati Aditya, pandangannya tajam dan nanar setelah mendengar perkataan menantunya. Dengan wajah sendu ia berkata, jika benar mereka yang membunuh Ratri, mereka memang pantas mendapatkan ini semua, atau jangan-jangan apa, Bu? Sudah, Bu, kita tunggu saja sampai Tejo kembali bicara. Saya rasa semua akan terkuak jika dia mau bicara yang sebenarnya. Bagaimana caranya, Dit? Dia tidak akan bicara. Wong bicara saja ngelantur seperti itu, serga Ratmini. Aditya pun menjelos. Memang benar apa yang dikatakan ibunya. Bagaimana caranya agar mengetahui semuanya, sedangkan Tejo saja bicara terus mengasal tanpa arah. Fajar masih terlihat menyingsing. Suasana pagi masih nampak sepi. Rumah warga baru terlihat beberapa yang sudah terbuka. Bahkan sesekali ada yang berjalan menuju ke surau untuk menimba. Pak, Bu, kumpul Bu, Pak. Suara teriakan seseorang membuat beberapa warga yang memang sudah bangun itu cepat-cepat keluar rumah. Pak, tolong Pak, teriaknya lagi sambil terus memukul kentrungan. Bu Sumiati dan suaminya menghampiri dengan wajah cemas. Bahkan Pak Karto masih dengan kain sarungnya yang digunakan. Ada apa toh, Pak? Pagi-pagi sudah ribut saja, ucapnya dengan mengikatkan sarung ke pinggangnya. Itu, Pak, katanya si Tejo ngamuk di rumahnya. Dia mau bunuh diri, ucap Pak Iman dengan wajah pucat. Mata Pak Karto membulat sempurna. Apa? Bunuh diri? Aduh Gusti, ada apa lagi ini?
Duh, Basir, sekarang Tejo. Ayo Pak, bantu saya panggil warga sebelum semuanya terlambat. Pak Karto ikut memukul kentrungan dan terus memanggil warga. Hingga tidak lama Aditya dan beberapa bapak-bapak lainnya tiba dengan tergesa. Ada apa Pak? Pagi-pagi sudah suruh kumpul? Tanya Pak Reno yang sama-sama masih memakai sarung. Ada apa ini Pak? Tanya Adit penasaran. Dengan wajah lesu Pak Imron menatap Aditya. Tejo Dit, dia ngamuk dan mau bunuh diri. Apa? Bunuh diri? Ulang Aditya bersama beberapa bapak-bapak di sampingnya dengan serempak dan terkejut. Pak Iman mengangguk. Iya Pak, tolong bantu saya, kasihan keluarganya, mereka semua kewalahan. Tanpa menunggu lama Aditya pergi setengah berlari. Bapak-bapak pun mengikuti langkahnya dengan cepat. Sepanjang perjalanan Aditya merasa aneh dengan pikirannya yang kembali berputar. Ia mengingat kembali kejadian di mana dulu Basir mati dengan keadaan mengenaskan. Tubuhnya hancur tertancap di sebuah ujung kayu. Orang mengira jika dia pun sama halnya sama seperti Tejo saat ini. Bunuh diri karena memang yang tidak sadar dengan apapun yang ia lakukan. Seperti saat ini yang Tejo lakukan, semua orang tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Karena setiap kali ditanya ia akan menjawab asal dan tidak pernah nyambung. Aditya terus terngiang kata-kata yang sama seperti saat Basir mengatakan jika dirinya hanyalah diperintah. Namun ia tidak pernah berniat membunuh karena ia hanya bekerja dan disuruh. Memang Basir dan Tejo pembunuh Ratri, maka Aditya harus bertanya dengan benar kenapa Tejo yang membunuh istrinya. Ia tidak ingin terlambat mengetahui apa penyebab kematian Ratri dan bayinya. Nah Adit, tolong nak Tejo nak, tolong bujuk dia agar tidak berbuat macam-macam. Seru seorang ibu yang langsung merangkul Aditya yang baru saja tiba bersama bapak-bapak lainnya. Aditya menatap Mak Cila. Mak, saya juga harus bicara dengannya dan saya butuh jawaban Tejo. Pandangan Mak Cila berubah. Terlihat ada keseriusan mendalam di netra Aditya yang menatap satu putranya. Bang Adit, tolong Bang Tejo, jangan biarkan abang jatuh dari sana bang. Rengek seorang anak perempuan yang usianya sekitar 8 tahun. Aditya menatapnya dengan nanar, pandangannya beralih pada Tejo yang tertawa sambil berdiri di atas sebuah sumur kering di belakang rumahnya. Tali pun sudah diikatkan di leher dengan tawa yang begitu nyaring, namun sangat menyakitkan. Jo, panggil Aditya pelan. Tejo menatapnya sekilas dengan senyum mengejek, namun air matanya tetap tidak bisa disembunyikan dan terus menetes. Tolong katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkan, kamu membunuh Ratri istriku? Seru Aditya yang membuat Mak Cila menatapnya tidak percaya. Apa maksud kamu, Dit? Kamu menuduh Tejo membunuh istri kamu? Lirinya dengan bibir gemetar. Aditya melengos kembali menatap Tejo. Karena apa yang ia katakan sama dengan apa yang dulu diucapkan Basir. Jika tidak ada hubungannya dia dengan kematian istriku, kenapa dia meracau dengan terus menyebut namanya? Apa emak bisa katakan pada saya alasan yang bisa saya percaya? Ucap Aditya datar dengan menahan gejolak yang mulai menghimpit dadanya. Mak Cila menggeleng lemas. Emak tidak percaya jika Tejo bisa berbuat seperti itu, Dit. Lagi pula itu sudah lama dan sudah setahun lebih. Tidak mungkin Tejo melakukan hal sekeji itu. Tolak Mak Cila yang tidak percaya akan tuduhan Aditya. Jika begitu, biarkan dia bicara. Tidak, saya tidak membunuhnya. Saya hanya disuruh untuk ikut memperkosanya saja. Saya hanya kerja karena saya mendapat bayaran. Itu semua karena kamu. Karena kamu sudah menolak cinta Asih. Jadi, saya ikut menikmatinya. Mata Aditya dan Mak Cila seolah hendak keluar kala suara tegas dan sayu dari Tejo mampu membuat perasaan semuanya hancur dan terkejut. Aditya pun melangkah mendekat dan, Asih, apa maksud kamu? Jawab Tejo, siapa yang membunuh istriku? Sentak Aditya dengan geram. Tejo hanya tertawa dengan mata nanar, pandangannya kosong sambil melilitkan tali pada lehernya. Adit, cukup, jangan paksa Tejo lagi. Tidak, saya harus tahu siapa yang membunuh Ratri. Emak dengar sendiri kan, dia bilang dia ikut memperkosa istriku, Mak. Mak Cila menggeleng tidak percaya. Ia tidak tahu harus bagaimana karena pengakuan Tejo membuat semua orang menatapnya dengan penuh selidik. Hingga tidak lama Pak Budi kembali datang dan membantu melerai Aditya dengan Mak Cila. Namun Aditya tetap tidak menyerah untuk terus mencari jawaban pada pria di hadapannya.
Macila menghampiri Tejo. "Nak, katakan apa yang terjadi sebenarnya. Emak tidak percaya kalau kamu melakukan hal sekeji itu," ucapnya dengan sendu. Tejo berbalik menatap Macila. "Kami membunuh Ratri, kami memperkosanya, kami menyiksanya." Semua orang terpaku mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Tejo. Bahkan yang paling terkejut diantaranya adalah Aditya dan Macila. Gelengan kepala dengan lemas itu nampak terlihat dari raut wajah tidak percaya Macila. Pak Budi pun seolah terpaku dengan mulut terkunci kala mendengarnya. Kemerutuk gigi terdengar dari mulut Aditya. Kepalan tangan dengan urat-urat yang terlihat menggurat memberikan kesan jika Aditya sangat murka. "Kurang ajar, biadab," hardiknya sambil mendekati Tejo dan memukul tubuhnya. "Ah, setan kau Tejo, kenapa kau tega membunuh istri dan bayiku?" Aditya terus memukul wajah Tejo yang sama sekali tidak melawan. Macila mendekatinya dan mencoba menjauhkan Tejo dari Adit. Namun kemarahan Aditya sudah bagai di ujung tanduk. Setahun lamanya ia mencari tahu, kini pengakuan Tejo membuat semua orang terkejut. "Bunuh dia Adit, jangan biarkan dia hidup setelah membunuh putri dan cucuku." Mata semua orang kembali tertuju pada asal suara yang tiba-tiba menggema dengan ketir. Mereka melihat Tari dan Ratmini berdiri tidak jauh dari keramaian. Wajah Tari terlihat sembab dengan bola mata yang memerah. "Tidak Mbak, jangan bunuh Tejo. Ini pasti bohong, dia tidak mungkin melakukan itu." Melas Macila menatap Tejo dengan kekhawatiran. Tari menatapnya tajam. "Lalu bagaimana dengan Ratri, Mak? Emak sudah mendengarnya sendiri, dia membunuh Ratri dan memperkosanya. Saya tidak akan membebaskan dia begitu saja, dia harus menerima akibatnya." "Tari, saya mohon jangan lakukan itu." Tejo lari sambil melepaskan ikatan tali di lehernya. Ia terus meracau dengan rasa penuh penyesalan. Meski semua orang nampak melihat jika dia tidak sadar, namun di hati kecilnya, Tejo merasa menyesal dan ketakutan. "Tejo, ya Allah Pak, tolong dia," seru Macila yang kembali meraung. "Tega ya, gak sangka Tejo pelaku pembunuh Ratri. Iya ya, mana keji sekali lagi. Wajar saja kalau dia dihukum, sekalipun dibunuh. Iya benar, orang biadab gak pantas dimaafkan." Bisik-bisik tetangga terdengar menusuk hati Macila. Semua mendukung jika Tejo dihukum. Namun Macila masih tidak percaya, bahkan tidak rela jika Tejo mati karena sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. "Tidak Pak, anak saya tidak bersalah. Semua harus dicari tahu. Dia sedang sakit Pak, dia hanya bicara asal," lirih Macila pada Pak Budi. "Semua sudah jelas Mak, dia mengakuinya. Apalagi alasanmu menghalangi kami. Lalu bagaimana jika semua terjadi pada anak dan cucumu? Apa kau akan membiarkan pembunuh itu bebas?" Ratmini ikut bicara dengan tatapan dingin. Rasa kecewa pada Macila itu terlihat mendalam. Tari pun seolah tidak percaya padanya karena masih memberikan pembelaan setelah mendengar pengakuan putranya. Hari semakin terik. Warga masih dengan ramai membantu Macila membantu mencari Tejo. Namun tidak dengan Aditya. Ia duduk merenung di dekat batu nisan Ratri dan bayinya. Angin berhembus, membuat dedaunan kering itu terbang terbawa angin. Aditya terdiam, merasakan sapaan angin yang menerpa tubuhnya. Tidak lama Aditya menatap nanar gundukan tanah yang sudah dipenuhi rumput itu. "Sayang, benarkah Tejo pembunuhnya? Siapa saja pelakunya? Apa alasannya? Abang tidak tahu harus bagaimana lagi," lirihnya sambil mengusap batu nisan. Air matanya sudah membanjiri kedua pipinya yang sembab. Rasa sakit kehilangan Ratri kembali menghunus hatinya kala tahu siapa yang sudah membunuhnya. Aditya meremas tanah dengan kuat, namun kepalan tangan itu seketika terlerai kala ia mencium aroma bunga melati yang menyengat. Ia celingukan mencari bau yang wangi di sekitar kuburan, hingga ia tersadar mungkin Ratri sedang bersamanya. "Kamu di sini, Tri. Abang tahu kamu pasti ada di sini." Aditya menghapus jejak air matanya. Matanya yang merah menatap sayu tanah yang ia lihat sebagai istrinya. Angin kembali berhembus menerbangkan dedaunan dan debu, membawa aroma wangi melati yang kian memudar. Aditya berdiri. Ia berjanji akan memberikan hukuman untuk orang-orang yang sudah membunuh istri dan bayinya. "Adit," suara Ratmini membuat Aditya menoleh. "Ada apa Bu?" "Tejo Dit, katanya dia ada di hutan. Dia mau loncat dari atas pohon." Mata Aditya melebar. "Atas pohon?" Dengan cepat Aditya lari. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan.
Ia ingin kembali bertanya pada Tejo sebelum akhirnya ia ingin memberikan kejutan padanya. Jo, turun, nanti lo jatuh, ucap seorang pria berambut gondrong. Mar, Tejo kenapa seperti Basir dulu ya? Jangan sampai dia bicara yang tidak-tidak. Nanti kita ketahuan dan bos marah. Makanya lu suruh dia turun. Gimana sih lu? Dia di atas, gua nggak bisa naik. Warga juga belum pada datang. Lebih baik saya yang akan urus, ucap seseorang yang baru datang. Bos? Pria yang baru saja tiba itu perlahan naik ke atas pohon beringin tua yang dimana Tejo sedang meraung dan berbicara seakan semuanya. Meski sulit, ia terus berusaha meraih Tejo dan berusaha membuatnya diam. Jo, saya rasa kamu tidak bisa bertahan. Tetapi sebelum semua orang mendengar dan mengetahui semuanya, saya tidak akan mereka tahu jika saya terlibat. Tejo hanya diam, dengan mulutnya yang tidak berhenti bicara, tetapi selamat tinggal. Brak. Ya, itu mendorong Tejo hingga jatuh dan mengenai tanggul pohon besar. Kepalanya pecah dengan keadaan yang mengkhawatirkan. Ia lekas turun karena mendengar suara warga yang terus mencari keberadaan Tejo. Sana, Tejo di sana, ucap seorang warga. Innalillahi, ternyata dia pindah dari pohon sana ke pohon ini. Sekarang dia sudah... Tejo. Semua orang terkejut melihat Tejo yang sudah dalam keadaan mengenaskan. Beberapa pria yang menjadi sahabatnya hanya diam melihat Tejo yang sudah tidak bernyawa. Gak mungkin, Tejo gak mungkin melakukan ini. Macila masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan putranya. Kematiannya membuat ia shock dan sedikit terguncang. Tejo saja dibunuh, apalagi kita. Sudah terlambat. Tejo sudah mati, Dit. Aditya menatap penuh selidik pada dua pria di sampingnya, lalu pandangannya kembali menatap tubuh Tejo. Di rumah Tejo, Macila masih histeris dengan wajahnya yang memerah dan sembab. Tangisan anak berusia 8 tahun pun tidak kalah menyedihkan melihat jasad Tejo yang dibawa warga ke belakang rumah untuk dimandikan. Mak, abang gak pergi ninggalin Ika kan, Mak? Ika gak mau abang pergi, Mak. Rengek Ika, anak bungsunya Macila. Macila menatapnya sendu, pandangannya berkaca menatap putri kecilnya yang memang paling dekat dengan Tejo. Ia memeluknya. Maafin emak ya, maafin abang juga. Ika harus jadi anak baik, ucapnya sambil mengecup keningnya. Ika mengangguk. Ika janji, Mak, Ika gak nakal lagi. Tetapi abang harus janji mau nemenin Ika belajar lagi. Hati Macila semakin terasa disayat. Matanya kembali menyipit dengan air mata yang kembali deras. Ia memeluk erat-erat perempuannya. Perasaannya hancur dan perih. Ika adalah anak Macila yang keempat. Tejo adalah anak tertua yang ada. Pian anak ketiganya dan Ika anak keempat. Namun Pian dan Tejo tidaklah sama. Meski Tejo terlihat acuh, dia sangat menyayangi Ika dan selalu menemaninya belajar dikala di rumah. Bahkan kasih sayang Dahlan sang ayah jauh berbeda dengan Tejo yang menjadi abangnya. Sudahlah, Bu, kalian ini harusnya terima. Salahnya sendiri kenapa berbuat jahat sampai memperkosa dan membunuh istri orang, seru Dahlan yang datang dari dalam kamar. Wajahnya sayu khas orang baru bangun tidur. Macila menatapnya dengan tatapan tajam. Ia berdiri dan plak. Cukup, Pak, kamu benar-benar keterlaluan. Dia itu anak kita, anak kamu, Pak, pekik Macila dengan kesal dan marah. Dahlan menatapnya dengan tatapan kembali tajam. Dia bukan putraku, dia anakmu dari pria itu. Ingat itu, Mak. Ya Allah, Pak. Mak, kalian ini lagi dalam keadaan seperti ini saja kenapa malah bertengkar? Di mana hati kalian? Bisakah dalam keadaan seperti ini kalian simpan ego kalian? Ujar Butiwi sebagai RT. Alah, kalian ini sama saja. Urusin saja anak itu. Saya mau pergi. Bisanya cuma bikin ulah, tidak jauh seperti bapaknya, ucapnya seraya meninggalkan semua orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.